Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferawati dalam berita ekonomi terkini. Baiklah, sekarang kita akan bahas berita ekonomi mengenai jaga ekonomi, PLN tak naikkan tarif listrik non-subsidi. Jakarta Info Public. PT PLN Persero akan menjalankan keputusan pemerintah perihal tarif tenaga listrik triwulan keempat atau periode Oktober-Desember 2023. Bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi yang tidak mengalami kenaikan atau tetap, demikian disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo melalui keterangan tertulisnya Senin 18 September 2023. Darmawan mengatakan, PLN berkomitmen untuk tetap menyediakan pasokan listrik yang handal bagi seluruh masyarakat dan sektor bisnis, hingga industri di tanah air yang sedang tumbuh. Kehadiran listrik sangat penting bagi pergerakan roda ekonomi. Kami terus memastikan pelanggan dapat terus memperoleh listrik yang handal dan berkualitas, kata Darmawan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu menyampaikan, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dan daya saing sektor bisnis serta industri. Meski berdasarkan perhitungan parameter ekonomi makro untuk periode triwulan keempat, tarif listrik seharusnya mengalami penyesuaian. Keempat parameter tersebut yaitu kurs sebesar 14.927 per 1 dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price ECP sebesar 71,51%, dolar Amerika Serikat per barrel, inflasi sebesar 0,15% dan harga batu bara acuan HBA sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton. Berdasarkan 4 parameter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan non-subsidi mengalami kenaikan dibandingkan dengan tarif pada triwulan ketiga 2023. Akan tetapi demi menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri, saat ini pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik tidak mengalami perubahan atau tetap. Ungkapnya, ia menegaskan bahwa tarif listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Subsidi listrik akan tetap diberikan untuk pelanggan sosial, rumah tangga, miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kementerian ESDM tetap mendorong PT PLN Persero agar selalu berupaya melakukan langkah-langkah efisiensi operasional dan mengacu perjuangan tenaga listrik secara lebih agresif, ucap Jisman. Selanjutnya berita ekonomi Islam terkini yaitu UIN Raden Intan berkomitmen memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Bandar Lampung antara Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung berkomitmen penuh dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia dengan melakukan kerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI Tbk. Penandatanganan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peneguhan sikap dan komitmen kembali UIN Real terhadap pentingnya pendukung kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Kata Rektor UIN RIL, Profesor Uwan Jamaluddin di Bandar Lampung Selasa, menurutnya komitmen memajukan ekonomi syariah di Indonesia tersebut perlu dituangkan dalam bentuk naskah kerjasama, sehingga terdapat payung dalam aktivitas secara formal. UIN Raden Intan Lampung sebagai perguruan tinggi keagamaan yang tidak hanya cukup besar di Lampung tapi juga Sumatera berkomitmen penuh untuk memajukan ekonomi Islam, ekonomi syariah di Indonesia, katanya pula. Ia mengatakan kerjasama antara keduanya memang sudah cukup lama terjalin. Adapun bentuk kerjasama tersebut antara lain berupa beasiswa serta support BSI terhadap sejumlah kegiatan fakultas maupun program studi praserjana. Kerjasama ini juga dipercaya ini juga dipercaya dapat meningkatkan market share ekonomi syariah di Indonesia, karena mereka juga mengaku siap untuk bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi baik yang ada di dalam Lampung maupun di luar Lampung. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi BSI dan juga para pihak yang konsen dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Karenanya kita butuh pihak-pihak lainnya seperti UIN RIL yang dapat memberikan dukungan secara nyata pada perbankan syariah dan mewujudkan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Perlu kerjasama dan sinergi semua pihak, kata dia lagi. Demikian berita kita pada malam hari ini. Saya Ferawati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.